Halo semuanya, di video kali ini gue mau ngomongin seputar API. Wih, tumben banget nih ngomongin API. Nah, jadi di video kali ini gue pengen bikin sebuah basic API sederhana, membuat API sederhana menggunakan Node.js. Nah, sebenarnya ini adalah video pendukung gitu ya, karena di video selanjutnya gue pengen ngebangun sebuah AI yang bisa bekerja selayaknya seorang waiters di dalam sebuah restoran. Jadi kan kalau misalkan kita datang ke restoran, kan suka ada waiters tuh nemuin kita, ngasih daftar menunya gitu ya. Terus kalau misalkan kita pengen pesan makanan, mas pesen ayam goreng dong satu. Nah, AI-nya ini gue pengen bikin kayak gitu. Jadi seolah-olah ada asisten di dalam restoran tersebut. Jadi kita nggak perlu butuh lagi waiters. Jadi kalau misalkan ada tamu yang datang, kita tinggal tanya aja ke AI-nya, ada daftar menu apa aja sih? Nanti muncul tuh daftar menunya. Terus kalau misalkan pesan makan, pesan ayam goreng dong satu. Nah, nanti si AI-nya langsung pesenin makanannya. Nah, untuk menuju ke situ kita butuh dulu yang namanya API. Nah, apa sih itu API? Nah, jadi API itu adalah Application Programming Interface. Memungkinkan setiap device yang berbeda-beda, mau bahasa pemrogramannya, mau alatnya, itu bisa saling berkomunikasi. Kayak misalkan kita tahu kalau misalkan kita ngoding buat smartphone itu dia pakai bahasanya itu Java, terus ada yang pakai Flutter dan juga lain sebagainya gitu ya. Terus di komputer itu beda lagi bahasa pemrogramannya. Ada yang pakai Cypress, terus ada yang pakai Laravel, terus ada yang pakai apalah gitu. Pokoknya dia punya bahasa pemrogramannya masing-masing. Terus kalau misalkan IoT juga sama, dia punya bahasanya masing-masing juga, beda-beda. Nah, gimana caranya supaya mereka itu bisa saling terhubung? Nah, itu dibutuhkan sesuatu yang disebut dengan API atau Application Programming Interface. Nah, di sini kita akan buat sebuah API menggunakan Node.js, terus untuk database-nya kita akan pakai MySQL. Contoh sederhananya itu kayak misalkan aplikasi Shopee lah ya. Mungkin aja si sellernya itu kan dia pakai aplikasi Shopee-nya itu di desktop-nya gitu, atau di komputer. Sedangkan yang beli itu pakai smartphone. Tapi kok bisa masuk gitu pesanannya, padahal device-nya itu berbeda-beda. Nah, itu karena ada yang namanya API atau Application Programming Interface. Bisa saling berhubungan. Dan bahkan kita juga bisa nyambungin API-nya ini ke dalam sebuah alat IoT atau Internet of Things. Misalkan menampilkan daftar menu makanan di dalam sebuah tampilan LED running kayak gini. Nah, ini sebagai contoh konsep sederhana mengenai API gitu ya. Nah, itulah sedikit mengenai konsep penggunaan API-nya. Ini sebagai pembuka aja sebelum kita buat sebuah API menggunakan Node.js. Nah, di video kali ini kita akan buat sebuah basic API sederhana menggunakan Node.js, dan untuk database-nya kita pakai MySQL yang dapat melayani berbagai macam request dari device yang berbeda-beda. Nah, ini konsepnya contohnya kayak gini. Ini simple konsep sederhana dari API. Nah, yang pertama di sini yang harus kalian buka adalah kode editor. Nah, di sini gue pakai kode editor kursor. Teman-teman bebas mau pakai kode editor apapun, mau kursor, mau pakai Visual Studio Code, terserah kalian. Nah, di sini gue pakai kursor. Nah, pertama yang harus kalian lakukan adalah membuka terminal. Cara membuka terminal, kalian tinggal ketik aja Ctrl backtick, nanti bakalan terbuka terminal kayak gini. Jadi kalau misalkan kalian nggak terbukanya di sebelah kanan, pasti ada di bawah. Nah, gue pindahin aja ke sebelah kanan, biar lebih luas aja gitu. Nah, terus pertama yang harus kalian lakukan adalah ketik kayak gini. npm init-y, enter. Nah, ini initnya salah guys, harus huruf kecil. npm init-y, enter. Nah, tunggu sampai proses inisialisasi projectnya selesai. Nanti kalau misalkan selesai, bakalan ada kayak gini. Terus ada sebuah file, namanya itu adalah package.json. Nah, ini kalau misalkan kalian npm init-nya itu error, artinya kalian mungkin belum install Node.js-nya. Karena kalau misalkan kalian pengen pakai npm, ya kalian harus install Node.js-nya. Jadi silakan kalian install dulu Node.js-nya. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, kita akan install dulu beberapa dependensi yang kita butuhkan untuk membuat server menggunakan Node.js. Nah, dependensi yang pertama, kalian boleh buka aja npm.js kayak gini. Nah, terus klik bagian yang ini. Nah, pertama kita perlu install dulu yang namanya itu adalah Express. Nah, Express kayak gini, ini ada di bagian paling atas, kalian tinggal diklik aja. Terus setelah itu di sini ada cara installnya nih. Tinggal kalian ketik npm install Express. Jadi kalian boleh copy, terus balik lagi ke terminalnya, terus baru paste di sini. Oke, tinggal paste. Oh, salah guys. Sorry. Ini kita copy dulu. Terus kita paste di sini. Nah, untuk pastenya kalian tinggal klik kanan, itu akan otomatis ngepaste. Kalau misalkan udah kayak gini, tinggal kalian tekan enter. Nah, tunggu sampai proses installingnya selesai. Ini nggak makan waktu lama, karena Express ini package yang kecil banget. Nah, kalau misalkan udah, kita coba clear dulu. Nah, yang pertama yang harus kita buat adalah sebuah file index.js. Jadi kalian boleh ketik aja index.js. Nah, kayak gini. Ini masih kosong. Nah, yang pertama kita perlu import dulu Express yang udah tadi kita install. Cara importnya kalian bisa pakai cons begini, terus kita isi dengan Express. Nah, ini karena gua pakai yang namanya itu adalah kursor kode editor, di mana si kursor kode editor ini dia udah ada AI di dalamnya. Jadi kalau misalkan gua ketik kayak gini, langsung ada Copilot++ ya nih, teman-teman, ada rekomendasinya. Nah, ini kita pakai aja
fiturnya, manfaatin aja fiturnya. Jadi kita tinggal tekan tab aja. Tuh, jadi sangat dimudahkan sekali kalau misalkan gua pakai kursor AI ini. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen tahu lebih jauh gitu ya mengenai kursor AI ini, fiturnya ada apa aja, gua udah buatin di video sebelumnya mengenai kursor AI ini. Di sini, pertama kita inisialisasi dulu Express-nya, kita import dulu library Express-nya, terus selanjutnya kita akan jalanin Express-nya di port 3000. Nah, gimana kalau misalkan portnya kita ubah jangan 3000 karena biasanya 3000 itu untuk front end. Sedangkan Node.js ini kita tahu kita pengen bikin API untuk back end-nya. Misalkan untuk back end-nya kita kasih port 3500 deh. Ini terserah kalian deh. Cari aja port yang kosong di komputer kalian. Nah, terus di sini ada yang namanya route, teman-teman. Route ini maksudnya kayak misalkan kalau diibaratkan itu jalan gitu ya. Rute ke Bandung itu jalannya ke sini gitu. Rute ke Jakarta itu jalannya ke sini. Nah, ini juga sama di dalam Node.js atau di dalam back end, di dalam API itu ada yang namanya rute. Misalkan rute untuk mendapatkan menu makanan, nanti kasih slash menu gitu ya, misalkan slash menu kayak gini. Terus menu untuk menerima pesanan, misalkan slash pesanan gitu. Nanti sama ada rutenya gitu. Nah, itu sebut sebagai route ya, teman-teman. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, kita coba save dulu. Save, terus kita coba di servernya. Tapi sebelum itu kita harus jalanin dulu Node.js-nya atau servernya dengan cara ketik aja node index.js. Nah, index.js ini berdasarkan file yang kalian buat di sini. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, tinggal kalian tekan enter. Nah, di sini dia bakalan muncul example app listening at localhost 3500. Nah, kalian boleh kontrol klik untuk membuka URL-nya ke sini. Nah, ini kenapa error? Katanya cannot get slash gitu ya, karena di sini kita nggak punya tuh rute yang mengarah ke sini. Jadi kita misalkan kita hapus dulu bagian menu yang ini, terus kita coba save, terus kita coba enter. Nah, sekarang masih cannot get. Kenapa? Karena di sini kita harus restart dulu servernya. Cara restartnya, kalian boleh kontrol C dulu, terus ketik lagi node index.js. Nah, daripada kita setiap kali melakukan perubahan harus restart terus servernya, gimana kalau misalkan kita install sebuah package yang namanya itu adalah node monitoring. Jadi kita kalau misalkan ada perubahan di dalam kode kita, itu nanti servernya akan otomatis melakukan restart. Jadi kalian boleh ketik aja di npm-nya yang namanya itu adalah nodemon. Kayak gini ya, teman-teman. Tinggal kalian tekan enter buat melakukan pencarian package dari nodemon ini. Nah, ini ada yang namanya node monitoring gitu ya. Cara installnya kalian tinggal ketik aja npm install nodemon. Nah, kalian boleh ketik aja di sini npm install. Nah, karena gue pengen installnya itu secara global, jadi si nodemon-nya ini bisa dipakai di berbagai macam project lain juga. Jadi kita tambahin aja -g teman-teman. Nah, kayak gini -g nodemon. Tinggal kalian tekan enter. Nah, ini tunggu sampai proses instalasi package-nya selesai. Nah, kalau misalkan udah selesai kayak gini, kalian cara ngejalanin servernya nggak lagi ketik node index.js kayak gini. Nggak. Tapi cara ngejalanin servernya, kalian tinggal ketik nodemon index.js. Nah, tinggal tekan enter. Nanti bakalan tampilannya kayak gini. Agak sedikit berbeda. Tapi kalau misalkan kita ada perubahan di sini gitu ya, terus kita coba save, lihat. Dia bakalan langsung otomatis restart. Kenapa dia error atau nge-crash ya? Karena ini apaan gitu, bukan kode. Jadi kita hapus, save, nah dia bakalan langsung otomatis nge-restart, dan kita bisa langsung cobain di path URL yang ini. Nah, enter, tuh muncul, hello world, teman-teman. Ini adalah rute yang ini. Sip. Nah, jadi itu yang disebut sebagai route, teman-teman, jadi sebuah jalur HTTP request. Nah, di sini, tadi kita cobanya itu di dalam web browser gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian nanti bekerja sebagai back-end developer, kalian itu pasti berkaitan erat dengan yang namanya Postman. Nah, jadi Postman ini adalah sebuah software yang digunakan untuk melakukan uji coba atau testing terhadap API yang udah kalian buat. Nanti kita nggak bakalan cobainnya itu di browser kayak gini, nggak. Tapi kita bakalan cobainnya di Postman ini. Jadi kalian boleh install dulu Postman-nya. Nah, jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita buat dulu sebuah collection baru. Kalian klik aja blank collection. Misalkan kita kasih nama aja collection-nya, misalkan basic, API gitu ya. Nah, terus di dalamnya kita create sebuah request baru. Nah, ini disebut sebagai HTTP request. Postman ini itu tuh diibaratkan sebagai klien yang mengirim permintaan atau mengirim request kepada server. Nah, jadi kalau misalkan kita bikin sebuah rute baru gitu ya, biar lebih kegambar sama kalian, misalkan kita bikin sebuah rute baru, di mana rute ini untuk mendapatkan sebuah menu makanan. Menu, nah ini rutenya /menu, terus dia berfungsi untuk menerima menu makanan. Ini adalah daftar menu makanan gitu ya. Nah, kita tahu Postman itu dia bertindak seolah-olah dia sebagai klien yang mengirim permintaan. Kita pengen
tahu ada menu makan apa aja sih gitu ya di restorannya gitu. Nah, kalian ketik aja URL-nya atau kita sebut juga sebagai root-nya, http/localhost kayak gini, portnya 3.500 ya, /menu. Jadi kalau misalkan kita coba send, nah di sini bakalan muncul ini adalah daftar menu makanan. Nah, ini disebut sebagai request method yang namanya itu get. Nah, untuk request method sendiri ada banyak. Di sini ada get untuk mendapatkan data, terus ada post itu biasanya untuk mengirimkan data. Jadi kayak misalkan kita pengen pesan makanan, kita kan pasti mengirimkan dulu beberapa informasi menu makan apa sih yang ingin kita pesan. Nah, itu kita pakai request method post. Terus ada juga put dan juga patch, ini keduanya mirip untuk mengupdate data. Terus ada delete untuk menghapus data, ada head dan juga option. Nah, untuk mengambil data kita pakai yang namanya get. Tinggal kita send, dapat tuh datanya. Selanjutnya, yang akan kita lakukan adalah, misalkan ini untuk hello world-nya kita ubah dulu, selamat datang di restoran kami. Nah, save. Nah, ketika kita melakukan request kepada server, ini request-nya ke dalam rute menu, terus nanti servernya itu bakalan menjawab. Jawabannya itu berupa response. Nah, ini yang disebut sebagai responnya. Nah, cara mengirim responnya ini, yang paling sederhana, itu kita pakai res.send, terus responnya apa gitu. Nanti sebelum kita mengirim respon, kita mungkin bisa juga melakukan pengolahan data dulu gitu ya, kayak misalkan ngambil dulu ke database, atau menghitung dulu, dan juga lain sebagainya. Ini yang paling sederhana adalah menggunakan res.send. Tapi biasanya format yang dikirimkan atau respon yang dikirimkan dari server itu biasanya berupa JSON. Karena JSON itu adalah format yang standar untuk bisa berkomunikasi dengan berbagai macam device. Nah, jadi teman-teman boleh ubah aja jadi kayak gini, res.status. Jadi misalkan statusnya itu berhasil, nah ini kode status pun ada banyak, ada 200, ada 500, ada 400, kalian tinggal cari aja di Google. Jadi kalau misalkan berhasil itu biasanya 200, terus kalau misalkan internal server error, itu biasanya di 500, terus ada page not found gitu ya, itu biasanya di 400. Oke, ini kalau misalkan statusnya sukses, itu biasanya 200. Nah, ini kayak biasa, karena gue pakai kursor, enaknya itu kayak gini. Ketik dikit, ada rekomendasi, tinggal tekan tab. Udah jadi. Nah, misalkan res.json, lalu kirim responnya berupa status sukses, terus message-nya apa. Ini adalah daftar menu makanan, terus kita tambahin lagi datanya, misalkan ya. Untuk sementara, kita pakai datanya itu data statik dulu, baru nanti kita kirimin data yang dinamis dari database-nya. Nah, ini misalkan kayak gini gitu ya. Kita kirimin datanya, ini daftar menu makan ada nasi goreng, terus ada price 10.000. Jadi kalau misalnya kita coba save, kita balik lagi ke Postman-nya sebagai klien. Jadi kalau misalnya kita hit lagi API-nya, nah dia, ups, kenapa belum muncul? Nah, karena di sini kita mengirimkan dua respon. Pertama, respon yang ini, terus respon kedua yang bawah. Nah, jadi server itu hanya dapat mengirimkan satu respon, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita bikin responnya 2 kali kayak gini, itu yang akan dikirimnya itu yang bagian atasnya. Jadi yang bawahnya itu nggak bakalan dikirimkan. Jadi supaya kita pengennya responnya yang ini kita boleh hapus. Oke? Kita coba save, kita coba lihat lagi di sini, tinggal kita coba hit lagi API-nya, dan bam. Nah, sekarang udah ada tuh. Statusnya dia sukses, message-nya ini adalah daftar menu makanan, terus ini ada ID daftar menu makanannya. Ini datanya masih statik, nanti kita akan coba untuk ngambil datanya dari database. Untuk sementara, kayak gini dulu, save, aman, ini kita coba rapikan dulu. Nah, ini baru satu request method yang disebut sebagai get, untuk mendapatkan menu makanan. Stop dulu guys, silakan kalian bernapas dulu. Kalau lagi coding, jangan lupa bernapas, biar tetap fokus, lanjut part 2.